Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya buat adik-adik dan juga ibu-ibu sudah menyempatkan waktu. Saya perkenalan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sari Nur Fadila, mahasiswa dari Stikes Kendal semester 7. Di sini saya ingin meminta waktunya sebentar saja untuk menyampaikan beberapa poin atau kayak pembelajaran lah, bisa dikatakan seperti itu. Siapa tahu bisa menambah wawasan. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan kompres hangat pada demam anak. Mungkin kan banyak nih, kayak musim sekarang kan lagi musim hujan, biasanya mungkin anak pilek atau nanti ada kayak demamnya gitu. Di sini saya akan menyampaikan, untuk waktunya nanti kurang lebih 15 menit. Bisa dimengerti Bu? Bisa ya. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu kompres hangat. Kompres hangat adalah suatu prosedur menggunakan kain ataupun handuk yang telah dicelupkan pada air hangat yang ditempelkan pada bagian tubuh tertentu. Mengompres dilakukan dengan handuk atau waslap. Waslap itu yang kayak kain sarung tangan itu, tapi yang kayak ada handuknya itu. Yang dibasahi dengan air hangat dengan suhu 30 derajat Celcius. Usahakan perbedaan antara air kompres dengan suhu tubuh tidak terlalu berbeda. Jadi misal kayak kita mengompres anak, suhu anaknya itu mungkin udah 39, tapi di air hangatnya itu sama-sama 39. Mungkin maksudnya kita nggak tahu ya suhu air panas itu berapa, tapi kan kita bisa mengira-ngira itu terlalu panas atau tidak gitu. Jadi jangan sampai suhu air panas dan juga suhu dari tubuh anak itu sama. Yang selanjutnya yaitu tujuan kompres hangat adalah yang pertama dapat memberikan rasa nyaman, yang kedua menurunkan suhu tubuh yang demam, yang ketiga dampak fisiologis dari kompres hangat adalah perlunakan atau menghilangkan rasa nyeri yang memperlancar pasokan aliran darah. Untuk alatnya sendiri yaitu mudah, yang pertama ada baskom mandi, waslap ataupun handuk, air hangat dengan suhu 30 derajat Celcius, dan juga handuk pengering. Untuk tekniknya, yang pertama mungkin kalau orang awam itu mungkin ya udahlah tinggal dikompres aja, ngambil air di baskom terus tinggal dikompres gitu aja kan ya, mungkin yang ditahu. Dingin Bu. Nah ini nanti ada Nah untuk tata caranya itu, kalau mungkin untuk orang kesehatan mungkin dengan seperti ini. Yang pertama yaitu cuci tangan, ukur suhu tubuh anak terlebih dahulu. Yang ketiga mempertahankan selimut mandi atau selimut ya untuk anak, tubuh anak. Terus periksa suhu air, celupkan waslap ke dalam air hangat, yang dimana nggak cuma air hangat, kita tambahkan air biasa. Terus secara perlahan tangan dan kaki dikompres selama 5 menit. Biasanya kalau untuk orang awam itu kita cukup kompres di dahi ya. Nah sedangkan yang benar itu kompres itu di dahi bisa, di ketiak atau di lipatan. Jadi kayak di ketiak, terus di leher, terus di ini apa sih namanya? Bawah dengkul. Itulah pokoknya di kaki, lipatan. Area lipatan itu. Terus bila suhu belum turun, lanjutkan usap kompres di punggung dan bokong selama 3-5 menit. Misal kita udah semalaman nih, udah ngompres anak, tapi suhunya masih tetap, kita bisa lanjutkan dengan kompres bagian belakang anak. Tapi enggak yang kompres ditaruh gitu, enggak, kita cukup diusap-usap aja. Diusap pakai misal handuk, diusapin aja, dikompres, diusapin aja gitu. Terus ganti dan bilas air jika sudah suhunya sudah berbeda. Keringkan bagian tubuh dan selimuti dengan selimut yang tipis yang dapat menyerap keringat dari anak. Untuk hal yang perlu diperhatikan pada saat mengompres, tidak menggunakan alkohol ataupun air es. Kompres dengan menggunakan air dingin dan juga alkohol untuk menurunkan suhu tubuh sudah dikenal sejak zaman dahulu, namun yang lazim digunakan untuk membantu menurunkan suhu tubuh anak adalah kompres air hangat. Jadi gini, misal kenapa kita nggak boleh kompres dengan air dingin, tapi kan kebanyakan malah berpikirnya dengan kompres air dingin itu cepat gitu kan. Tapi dibalik cepatnya, misal suhunya lagi tinggi nih, kita kompres pakai air dingin. Kalau suhu tinggi itu sama halnya kayak bisa aja nantinya malah anaknya kejang gitu. Soalnya apa? Dari kita tuh suhunya panas, terus kita kasih air dingin, jadi kayak kaget gitu loh tubuhnya. Yang ada malah nanti anaknya itu bisa kejang. Sedangkan nanti untuk penanganan kejang itu nanti ada
ada sendiri. Jadi nggak apa ya, bukan sip. Iya. Kan kayak lagi panas banget, lagi nangis, maksudnya nggak enak. Tiba-tiba langsung kena angin, dingin, sama halnya kayak kita lagi bawahnya lagi panas banget nih kan, di dalamnya kayaknya rasa kayak gimana ya, kayak kaget gitu. Makanya nggak dianjurkan untuk saat ini. Jadi untuk saat ini kita yang paling efektif yaitu pakai air hangat itu. Nah, untuk derajat-derajat suhu yang dipakai untuk mengompres diklasifikasikan yaitu derajat suhu air yang dipakai untuk mengompres. Ini nggak begitu ya, nggak begitu. Yaitu untuk materinya seperti itu. Di sini saya akan mempraktekkan terlebih dahulu. Yang pertama kita harus kalau yang benar ya, kalau mungkin kita mah yang penting kompres aja gitu. Tapi kalau dalam tata caranya itu yang pertama kita harus cuci tangan dulu. Cuci tangan juga kita ada teknik-tekniknya terlebih dahulu, pakai cuma cuci tangan gitu enggak. Cuci tangan dulu. Habis cuci tangan kita ukur suhu tubuh pakai termometer kalau ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kita cukup tahu aja oh ini benar-benar demam gitu. Yang kedua, pertahankan selimut mandi atas tubuh yang tidak dikompres. Jadi misal mau kita kompres bagian leher ke atas kan, misal leher sama dada. Jadi bagian badannya itu kita harus terselimutin gitu. Untuk apa? Menyerap keringat yang nantinya ketahuan. Setelah itu kita periksa suhu air. Untuk suhu air biasanya kita periksa dengan hangat-hangat dulu. Karena kalau kita udah merasa hangat, ya itu mungkin nggak cukup. Tapi kalau kita merasakan kok itu terlalu panas, kita tambahkan air biasa. Terus setelah itu celupkan waslap atau handuk. Waslap itu biasanya yang dipakai yang kayak sarung tangan itu loh. Yang itu biasanya lebih enak sih, lebih efektif. Tapi kalau misal waslap nggak ada, kita bisa pakai handuk. Tapi biasanya ada juga yang kebanyakan pakai kaos dalamnya anak gitu ya Bu ya. Nah itu juga nggak apa-apa sih, selagi itu memang bisa dipakai gitu. Kita celupkan waslap ke dalam air, lalu kita kasih ke dalam ketiak. Misal anaknya, jadi kan kalau di ketiak berarti kita cukup selimutin dari bagian sini ke bawah. Yang bagian atas kita pakai kompres. Itu secara perlahan dari tangan dan juga kaki kompres selama 5 menit. Untuk pengompresan itu kita kasih waktu 5 menit selama kompres. Jadi kalau udah 5 menit kok udah ngerasa dingin, kita kompres lagi. Dan juga sebaliknya kalau misalkan dari airnya udah kayak dingin, kita harus ganti lagi pakai air hangat lagi. Terus bila suhu belum turun, lanjutkan usap kompres dengan punggung. Kita putar balikkan anak. Biasanya kalau untuk anak bayi itu juga ada teknik. Apa sih saya lupa. Pokoknya kita kayak lepas baju antara ibu dan juga anak. Itu kita peluk anaknya. Jadi nanti suhunya dari anak, suhu depan dari anak itu bisa pindah ke ibunya. Seperti itu. Lalu ganti air bilas jika sudah panasnya sudah turun dan keringkan bagian tubuh. Kalau udah berarti kita perlu 2 handuk yang buat ngompres dan juga handuk buat mengeringkan tubuh si anak. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu selain tadi yang es batu? Belum ada. Baik, kalau belum ada, terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat adik-adik. Paham atau nggak paham, yang penting saya menyampaikan ke ibunya yang paham. Siap Kak. Kalau gitu terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.